Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bisa menikmati banyak hal dalam hidup ini, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita angkat satu pujian, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, kami memiliki kekuatan baru. Padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami. Amin, haleluya. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup kami. Haleluya. Tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pujian ini mengatakan biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Biarkan rohmu terus tinggal dalam hidupku Tuhan. Biar kita di-recharge setiap hari oleh kuasa Tuhan, di-recharge setiap hari oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita itu terus kita sanjung sepanjang hidup kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Haleluya, haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai
kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, hiala masih, hiala manoi, malah masih, hiala masih. Haleluya, 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 Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kiranya berkat-berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, memberkati setiap jemaat yang mengikuti ibadah, baik di ruangan gereja ini maupun mengikuti secara online. Berkat Tuhan melimpah sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. berjalan bersama-sama dengan Tuhan, pasti akan ada kesukaran yang kita alami. Tetapi percaya Tuhan sebagai benteng hidup kita, Dia akan membentengin kita dan Dia akan menolong kita senantiasa. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu yang menopangku Tuhan, tanganmu menopangku.
hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, Kau kekuatanku, haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan, katakan dengan penuh keyakinan, Yesus, jaminan hidupku, haleluya. Yesus, jaminan hidupku. Tuhan adalah kekuatan kita, amin. Tuhan adalah kota benteng kita, haleluya. Saya mengundang Bapak untuk bangkit berdiri. Katakan, Kau kekuatanku yang menopang hidupku, Tuhan, haleluya, haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yes, Kau kekuatanku, haleluya, amin. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup, katakan Yesus, jaminan hidupku, haleluya. Yesus, jaminan hidupku, Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku, haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Kau telah kumpulkan kami di sini Tuhan tanpa kekurangan satu apapun ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan ya Bapa. Berkati tangan-tangan memberi ya Bapa, berkati tangan-tangan yang belum bisa memberi ya Bapa. Tuhan, berikan kami hati yang ingin memberi dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jaga protokol kesehatan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia
Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Tuhan Yesus yang mendengar setiap keluhan dan seruan hati kita. Dia sangat memahami saudara dan saya. Kegelisahan kita dia sangat tahu. Itu sebabnya dia akan memberikan kuasa Roh Kudusnya kepada kita, sehingga kita tetap bisa tenang menjalani hidup ini lewat apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Amin. Haleluya. Seruan hatiku Tuhan, Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Tuhan menemani kita semua. Amin. Haleluya. Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam Tuhan senantiasa menemani kita. Dan Tuhan itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya, haleluya. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bersama-sama bangkit berdiri. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku Tuhan, untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir, mengalir, haleluya, haleluya. Dari tempat maha Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, Amin, haleluya. menyembuhkan Amin, haleluya, haleluya. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Pagi hari ini kita akan dibekali oleh kebenaran firman Tuhan yang semakin meneguhkan kita, menguatkan kita untuk kita tetap tenang menghadapi situasi apapun. Tuhan Yesus bersama saya dan saudara. Tuhan Yesus menuntun saya dan saudara lewat lembah yang kelam sekalipun. Tuhan mendampingi, Tuhan menemani. Dan ketika engkau terluka, Tuhan membalut lukamu dengan kasih-Nya yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini Tuhan. Amin.
Tuhan yang esa, Tuhan yang sanggup menolong kami, Tuhan yang sanggup membalut hati kami, Tuhan yang sanggup melingkupi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin, haleluya, haleluya. Dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, ku kan tenang bersamamu Bapa, haleluya, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu Bapa, haleluya, 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 haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sangat memahami hidup kami. Engkau Allah yang sangat peduli atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa setia dan bersedia menemani kami dalam keadaan apapun yang kami alami dalam hidup ini. Berikanlah kami senantiasa ketenangan yang dari Tuhan. Amin. Dan ketenangan itu kami tahu ketika kami tahu bahwa Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan Amin, kami. Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, seberapa pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terima itu dengan senang hati. Dan Amin. Tuhan tolong kepada kami semua untuk senantiasa mempercayakan hidup ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang setia, Tuhan yang senantiasa menolong kami. Amin. Bapa di Haleluya, dalam Tuhan. surga, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan isi Ya, hati-Mu benar, Yesus. pagi hari ini Amin. kepada kami. Kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan hamba-Mu, dan biarlah urapan khusus atas hamba-Mu Tuhan nyatakan. Amin. Terima Haleluya, kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan juga tolong kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan. Mampukanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami kebenaran firman Tuhan Ya, dengan Yesus. baik. Amin. Sehingga Roh Kudus itu juga yang akan memberikan kekuatan kepada kami, Amin. kemampuan Haleluya, kepada kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih ya Bapa dalam surga, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Kami juga menyerahkan jalannya ibadah ini selanjutnya sampai dengan selesai ke dalam tangan kasih Tuhan. Ya, Yesus. Kami Amin. percaya ada berkat firman Tuhan yang kami siap terima pagi hari ini. Amin. Kami sambut kebenaran firman Tuhan itu di dalam satu nama yang berkuasa dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk dan selamat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat berbakti, dan marilah kita siapkan hati, siapkan diri dan fokus untuk dengarkan firman Tuhan. Minggu-minggu Paskah kebangkitan, kita masih mendengar khotbah tentang peristiwa-peristiwa setelah kebangkitan atau tentang orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan itu. Hari ini kita akan mendengar khotbah tentang Yohanes Markus. Iya. Baik, kita akan baca 2 Timotius 4 ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku.
Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudaraku, ketika saya membaca ini, beberapa waktu yang lalu sudah pernah juga saya sampaikan, saya tertarik dengan kalimat ini, saudaraku. Karena pelayanannya penting bagiku. Ya. Karena pelayanannya penting bagiku. Lalu menarik untuk mencari tahu siapa Markus ini. Ya. Jemputlah Markus. Ya. Karena pelayanannya penting bagiku. Padahal waktu itu sudah ada dengan Paulus seorang bernama Lukas. Betul? Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Ada Lukas. Saudara tahu siapa Lukas itu? Dia seorang dokter dan kemudian dia menulis Injil Lukas. Tapi untuk seorang Markus dia katakan, jemput dia karena dia penting bagiku. Saudaraku, Lukas ada bersama Paulus, tetapi Paulus masih menganggap harus dihadirkan Markus karena pelayanannya penting bagiku. Saudaraku, kalau saya jadi Lukas tersinggung, saudaraku. Kalau saudara jadi Lukas, tersinggung enggak? Enggak ya? Enggak, memang jemaat sudah lebih suci dari pendetanya. Kalau saya tersinggung loh, iya. Bener loh. Ada saya, kenapa dibilang Pak Markus penting bagiku? Gitu. Lalu sepenting apakah Markus? Sehebat apakah Yohanes Markus ini? Sehingga seorang Paulus menganggap pelayanannya begitu penting. Dan ternyata saudara-saudaraku, sebelumnya Markus ini di mata Paulus adalah seorang yang gagal. Markus ini seorang troublemaker. Saudara tahu apa troublemaker? Saudara lebih mengenal kalimat biang kerok. Betul? Lebih familiar biang kerok daripada problemmakers atau troublemakers. Betul? Biang kerok. Markus ini biang kerok, saudaraku. Orang yang gagal dan membuat tidak nyaman dalam pelayanan Paulus. Tapi saudaraku, kepada Timotius dia bilang, jemput dia. Karena dia penting bagiku. Saudara-saudaraku, tentang Markus. Saya melihat demikian ini. Pengalaman kegagalan atau kesalahan adalah guru yang paling efektif. Iya. Pengalaman kegagalan atau pengalaman kesalahan berbuat salah adalah guru yang paling efektif. Ya. Dalam proses belajar mengajar, pasti murid itu selalu dalam posisi salah dan takut salah, kan gitu ya. Itu murid. Dan guru biasanya berusaha untuk mencari kesalahan muridnya supaya terlihat lebih pintar. Mana ada guru di sini? Biasanya begitu. Nah, dalam proses belajar mengajar, akibat kesalahan bisa membuat pelajaran dapat lebih jelas dimengerti karena satu kesalahan. Apalagi kalau pelajaran itu eksak, saudaraku. Pernah salah, kita akan mengulang, memperbaiki, dan kemudian kita tidak akan salah lagi di sana. Jadi karena pernah salah, kemudian diperbaiki, membuat pelajaran itu jadi jelas, jadi gampang dimengerti. Nah, orang yang mau belajar dari pengalaman kesalahannya adalah orang yang bijaksana. Amin. Mau belajar dari pengalaman salahnya, mau belajar dari pengalaman gagalnya. Ini orang bijaksana. Markus adalah seorang yang mau belajar dari kesalahannya. Dia hidup dalam kurun waktu yang bersamaan dengan Yesus hidup. Walaupun waktu itu masih sangat muda, ia bisa menyerap banyak hal dari kehidupan Yesus. Sehingga kemudian kita melihat Markus menjadi seorang penulis Injil
Walaupun saudaraku Injil Markus itu di urutan kanon Alkitab, itu bukan Injil yang pertama. Tetapi tulisan Markus sebenarnya adalah tulisan yang pertama dari keempat Injil. Ya, jadi Matius, Markus, Lukas, Yahya itu bukan urutan pembuatannya. Markus itu lebih dulu menulis daripada Matius, Lukas, dan Yohanes. Jadi Injil Markus adalah Injil yang pertama ditulis atau dibuat. Nah, kali ini saudaraku kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama kita akan lihat siapa Markus itu. Ya, siapa Markus? Siapa Yohanes Markus? Yohanes Markus tidak termasuk dalam kelompok 12 murid. Ya, ini harus digarisbawahi. Lalu siapa sih Markus ini? Dia tidak termasuk 12 murid, tetapi mungkin sekali dia mengikuti perjalanan Yesus di berbagai tempat, di berbagai kota. Bahkan sampai Yesus ditangkap. Yohanes Markus ini ada di dekat Yesus ketika Yesus ditangkap. Nah, dalam 3 Injil lainnya tidak diceritakan peristiwa ini, saudaraku. Tetapi Markus menyebutnya dengan kalimat ada seorang muda. Ini tentang siapa? Kita lihat Markus 14 ayat 51 sampai 52. Ada seorang muda pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Saudara-saudaraku, mungkin sekali saudaraku yang disebut ada seorang anak muda. Ini adalah dirinya sendiri, pakai kain lenan saja ketika mau ditangkap, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Saudaraku, 3 Injil tidak menyebut ini. Mungkin sekali ini pengalaman pribadi yang tidak diketahui oleh murid lainnya, saudara. Iya kan? Dan dia tidak menyebut dirinya dengan nama Markus, tetapi dia menyebut ada seorang muda. Nah, ada cara penulisan seperti ini. Waktu Yohanes menuliskan Injilnya di perjamuan malam, itu dia bilang apa? Tetapi seorang murid yang dikasihinya. Jadi dia enggak bilang, tetapi Yohanes, enggak. Dia menyebut dengan tetapi seorang murid yang dikasihinya. Itu menyebut diri Yohanes. Di sini kita jumpai, saudaraku, ini gaya bahasanya. Di sini kita jumpai ada seorang muda yang mengikuti dan dikenali sebagai pengikut Yesus. Dan mereka akan menangkap. Lalu ia melepaskan kain lenannya dan dia lari dengan telanjang. Jadi bukan pakai baju begini, tapi pakai kain yang dililitkan. Karena waktu itu dingin, saudaraku. Nah, orang Yahudi mengidentifikasi ada anak muda yang selama ini bersama-sama Yesus, yang selama ini diketahui mengikut Yesus, dan ketika Yesus ditangkap, ia ada di sekitar Yesus berada. Dan akan ditangkap. Ini sama seperti Petrus ditanya, saya lihat ini kamu kayaknya pengikutnya. Lalu Petrus bilang apa, saudaraku? Enggak, saya enggak kenal dia. Nah, ini lagi sekali terjadi. Dikenali, diidentifikasi. Ketika mau ditangkap, dia lari, saudaraku. Garis bawahi kata-kata lari. Nanti saudara akan jumpai bahwa ini yang pertama kali, tapi bukan yang terakhir. Gitu. Nanti ada sekali lagi dia lari, saudaraku. Nah, kita lihat lanjut kisah 12 ayat 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Nah, ini tentang ibunya. Ibunya bernama Maria. Maria ini adalah keluarga kaya, keluarga berada, saudaraku. Rumahnya besar dan digunakan oleh murid-murid untuk berkumpul berdoa. Jadi kalau kita lihat, saudaraku, perkembangan kekristenan ada banyak, dimulai dari orang yang percaya dan diberkati Tuhan, lalu rumahnya
dibuka. Beda zaman sekarang saudaraku. Semakin diberkati rumahnya semakin besar, rumahnya makin tertutup. Iya, rumahnya makin tertutup. Kenapa saudaraku? Dia nggak mau ketahuan kalau dia seorang yang punya. Lebih baik kalau ketemu di mana saja saudaraku. Keliru saudaraku. Semakin diberkati seperti Maria, bukalah pintu rumahmu. Untuk tempat berkumpul orang-orang percaya, untuk berdoa, dan engkau semakin diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Dan rumah ini saudaraku kemungkinan sekali yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengadakan perjamuan malam. Di malam sebelum dia ditangkap di Getsemane. Di malam sebelum dia disalibkan. Last Supper. Kemungkinan digunakan di rumah Maria, ibunya Yohanes Markus ini. Lalu ada lagi hubungan saudara dengan seorang bernama Barnabas. Tertulis di Kolose 4 ayat 10. Salam kepada kamu dari Aristarkus temanku sepenjara dan dari Markus. Ya. Kemenakan Barnabas. Nah, jadi ada omnya bernama Barnabas, seorang pelayan Tuhan juga. Nah, Markus adalah keponakan dari Barnabas. Baik, itu mengenali latar belakang dan siapa Yohanes Markus itu. Yang kedua saudaraku, kita lihat tentang semangat melayani Tuhan. Ya, semangat melayani Tuhan. Saudaraku, Markus tahu apa resiko ketika berada di sekitar penangkapan Tuhan Yesus. Dia tahu, dia bukan orang bodoh. Kalau dia dekat-dekat Yesus waktu Yesus ditangkap, dia tahu ada kemungkinan dia akan ditangkap. Ya bisa saja turut ditangkap. Saudaraku, di sini menunjukkan bahwa Markus itu dikenali sebagai murid Yesus, walaupun tidak termasuk 12 dari murid. Setelah kebangkitan Yesus, ia menerima murid-murid di rumahnya untuk berkumpul dan berdoa seperti pembacaan kita tadi. Ia berani menanggung resiko bahaya. Ia berani menanggung apapun yang terjadi untuk apa yang dilakukannya. Jadi saudaraku, menjadi pengikut Kristus sejak dulu selalu ada resiko. Selalu ada konsekuensinya. Markus tahu itu dan dia tetap melakukannya. Ketika diajak untuk pelayanan, ya pelayanan ini saya beri tanda kutip saudaraku. Ketika diajak untuk ikut pelayanan oleh Paulus, semangatnya begitu kuat dan membara. Karena rumahnya itu menjadi tempat hilir mudiknya orang-orang percaya. Murid-murid kumpul, berdoa bersama, janjian kumpul, ya berdoa bersama, janjian kumpul makan bareng di rumah Markus. Dan rupanya Paulus ini lihat satu potensi di dalam diri Markus dan diajak, Markus yuk ikut pelayanan sama saya, begitu. Coba kita lihat itu di ayat-ayat Kisah Rasul 12 ayat 24-25. Maka firman Tuhan semakin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Ya. Kemudian dalam Kisah Rasul 13 ayat 5, setibanya di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Yohanes Markus menyertai mereka sebagai apa saudaraku? Sebagai apa? Oh, dia sebagai WL. Oh enggak, dia sebagai pemain musik. Oh enggak, dia sebagai singers. Enggak, saudaraku. Sebagai apa saudaraku? Pembantu. Saudara, saya kasih tahu saudara. Siapa Yohanes Markus ini? Saya ulangi lagi. Dia anak orang kaya. Oke?
Dia seorang yang muda. Dia dihormati di lingkungannya. Tapi kemudian dia memberitakan Injil, diajak Paulus memberitakan Injil sebagai pembantu. Sebagai pembantu. Saudaraku, ini pengorbanan yang luar biasa pada masa itu. Berbeda sekarang, saudaraku. Ada banyak orang-orang yang mau jadi pendeta, jadi hamba Tuhan karena lihat jadi pendeta itu enak, keren, dan lain sebagainya. Dulu enggak, saudaraku. Zaman itu jadi hamba Tuhan berjalan keliling-keliling ke sana kemari beritakan Injil tanpa fasilitas. Ya. Tanpa support apapun. Dan Yohanes Markus mau, saudaraku. Mau. Dia bukan dapat giliran khotbah baru dia mau, dapat giliran WL baru mau, enggak, saudaraku. Dia ditulis sebagai pembantu. Saya tuliskan itu sebagai asisten juga, saudaraku. Tapi sebenarnya ya, dia pembantu gitu ya. Pembantu. Nah, Markus yang muda dan kaya itu ternyata bukan melayani sebagai pelayan altar, WL atau pengkhotbah. Dia melayani sebagai asisten pendeta, gitu ya. Sebagai pembantunya Paulus dan Barnabas. Oke, paham saudaraku? Pengorbanannya luar biasa, betul? Iya. Tapi yang ketiga ini kok agak enggak enak, saudaraku. Yang ketiga, troublemaker. Ya. Biang kerok. Ya. Ternyata ada saatnya Markus yang bersemangat itu dia jadi biang kerok dalam pelayanan, jadi troublemaker dalam pelayanannya. Inilah yang dimaksud dalam uraian di awal khotbah. Tentang kegagalan, tentang kesalahan. Tidak ada orang yang sempurna. Betul? Saya tidak mengajak saudara mengatakan amin. Tapi saya mengatakan, saya bertanya betul, artinya memang ada. Dan sangat mungkin itu adalah saya. Sangat mungkin itu adalah salah kita semua. Enggak ada yang sempurna. Nobody perfect, saudara. Enggak ada. Enggak ada manusia yang sempurna. Tetapi kalau kita mau belajar dari pengalaman perjalanan hidup dan kesalahan yang pernah kita perbuat, kemudian introspeksi diri, kita bisa bangkit dari kegagalan. Ya. Kita katakan bangkit dari kegagalan. Bangkit dari kegagalan. Yes. Saudaraku, kita lihat kisah 13 ayat 13. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Ya, saudara-saudara, Markus pulang kampung, saudaraku. Ya, pulang kampung. Markus meninggalkan Paulus dan Barnabas dengan alasan yang enggak jelas. Iya, dengan alasan yang enggak jelas. Tidak dituliskan alasannya apa. Tetapi mungkin sekali Markus enggak kuat. Dia orang berada, muda. Mungkin kalau di rumah biasa perintah-perintah saja. Ini harus jadi pembantunya Paulus, pembantu omnya, Barnabas. Oh, Markus enggak kuat, enggak tahan. Mungkin dia tersinggung, mungkin dia kecewa. Saudara-saudaraku, mungkin kita bisa berkata seorang hamba Tuhan yang sudah mau ikut bersama Paulus, kok bisanya gitu ya, kecewa, kok bisanya enggak tahan gitu. Pengalaman saudara ikut Tuhan ada enggak sih seperti ini? Seperti Markus ini? Gak kuat, gak tahan, kecewa. Kenapa saudara bisa kecewa pada Tuhan?
Ada nyanyian yang membuat saya mengerti kenapa orang Kristen gampang kecewa. Memikul salibmu dengan berapa? Sekali lagi katakan dengan berapa? Bayangkan saudaraku, mikul salib sebentar saja harapannya sejuta harapan. Saudaraku, pengalaman saya nggak punya banyak harapan ikut Tuhan. Nggak banyak punya keinginan apa untuk ikut Tuhan. Mungkin kalau dikatakan kecewa, bertanya pernah. Tapi karena saya nggak pernah punya sejuta harapan, saya nggak sampai meninggalkan pelayanan, saya nggak pernah, saudaraku. Nah, kenapa banyak orang kecewa? Karena mengikut Tuhan memikul salib dengan begitu banyak harapan. Macam-macam harapannya ikut Tuhan. Jadi waktu nggak terkabul, kecewa berat, marah, nggak terima. Saudaraku, itu yang terjadi. Dalam pelayanan pun begitu, banyak orang kecewa karena memikul salib dengan, ingat itu saudaraku, ya. Dan mungkin nggak banyak orang dengan kalimat ini, tapi saya pikir enggak lah. Diselamatkan oleh anugerah udah sangat bersyukur. Nggak usahlah sejuta harapan, 1-2 harapan, asal kita bisa jalani hidup. Oke kan? Iya. Saudaraku, jadi saudaraku, hal semacam yang terjadi pada Markus itu juga terjadi hari-hari ini, baik sebagai jemaat Tuhan maupun sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Nggak kuat, nggak tahan. Terlalu banyak harapan dalam melayani Tuhan, terlalu banyak harapan ketika ikut Tuhan, sehingga bisa meninggalkan pelayanan, bisa meninggalkan Tuhan. Saudaraku, melayani, ikut Tuhan bukan hanya membutuhkan kemauan dan semangat, tetapi juga membutuhkan kedewasaan. Kedewasaan rohani, membutuhkan kedewasaan mental, membutuhkan kedewasaan emosi, sehingga kita bisa jalan terus bersama Tuhan, lewati berbagai keadaan yang tidak mudah. Ketika salib itu harus kita pikul, harapan itu pasti ada. Pasti ada, amin. Harapan itu selalu ada. Enggak usahlah sejuta yang bikin kecewa. Saya katakan pasti ada harapan itu. Dan harapan itu pasti. Tetapi saudaraku, yang terjadi, kita terlalu banyak menuntut Tuhan. Tapi dengan sejuta harapan tadi, kecewanya gede, kecewanya besar. Oke, Markus orang yang gagal. Kemudian ternyata ini menjadi biang kerok pelayanan antara Barnabas dan Paulus. Kita lihat beberapa ayat, saya akan bacakan langsung. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata, ya, bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja sama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Ini kalau sekarang dibilang Paulus sama Barnabas berantem nih, saudara. Gara-gara siapa, saudaraku? Gara-gara siapa? Markus. Iya. Saudara-saudara, bukan masalah doktrin, bukan masalah pengajaran, tetapi pemicunya adalah Markus. Di poin ini saya mau kasih tahu saudara, Markus si biang kerok. Iya, gara-gara Markus. Dan ternyata saudaraku, membuat Paulus dan Barnabas berpisah. Saudaraku,
ini mengecewakan Paulus. Waktu Barnabas ajak lagi Markus, Paulus bilang enggak. Itu orang sudah enggak mau kerjasama. Itu orang sudah merusak pelayanan, ngapain diajak lagi? Tapi Barnabas ini omnya ini loh saudaraku. Dia ingin ponakannya bangkit lagi. Dan ternyata kemudian saudaraku, apa yang diperjuangkan? Didengar Tuhan. Poin 4, Markus bangkit dan melayani. Pelajaran apa yang bisa diambil dari kehidupan Markus? Saudara, yang didapat dari pelajaran karena kesalahan, itu jauh lebih penting dari kesalahan itu sendiri. Jadi yang didapat dari perenungan, yang didapat dari perubahan hidup, karena sudah pernah gagal, sudah pernah salah, introspeksi dan memperbaiki diri, itu jauh lebih penting dari kesalahan itu sendiri, dari kegagalan itu sendiri. Dan ini terjadi pada Markus. Dia sadar dia telah berbuat kekeliruan. Dia sadar telah mengecewakan Paulus. Dia tahu bahwa dia telah membuat omnya, yaitu Barnabas, harus kecewa juga dan berselisih paham dengan Paulus. Saudaraku, dia berusaha memperbaiki diri. Setelah kabur dari pelayanan, tentu Markus mendapat pelajaran penting. Markus bangkit kembali dan melayani. Dalam perjalanannya kemudian kita tahu, Markus menjadi mitra kerja bagi Paulus, bagi Barnabas, dan yang tercatat juga Markus jadi mitra kerja bagi Petrus. Tadinya cuma 2 orang yang jadi mitra kerja dia. Tapi setelah dia gagal dan memperbaiki diri, dia mendapat seorang lagi yang kemudian orang ini menganggap dia sebagai anak, yaitu Petrus. Kita lihat dalam Filemon 1 ayat 24, Filemon ayat 24, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Paulus tulis surat kepada Filemon dan menyampaikan salam kepada Filemon, salam dari Markus dan lain-lain yang kemudian ditulis teman-teman sekerja. Gak gampang loh saudaraku mengakui seseorang itu teman sekerja. Kalau dia sudah membuat kita kecewa, kita gak akan mau bilang dia teman sekerja. Kalau dia udah bikin malu, saya gak pernah mau bilang, oh dia teman saya, kan begitu ya? Enggak. Tapi ini Paulus saudaraku, dia tulis, Markus yang adalah teman sekerja. Kolose 4 ayat 10, ini satu rekomendasi yang luar biasa. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas, supaya jelas, karena ada banyak Markus. Ini Markus siapa saudaraku? Kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Direkomendasi untuk jadi pelayan lagi di Kolose. Pasti saudaraku, ada perubahan yang luar biasa, ada kebangkitan dalam diri Markus. Dia telah melewati masa-masa sulit. Dia telah melewati kubur kesukarannya. Dia bangkit dan Paulus merekomendasi. 1 Petrus 5 ayat 13, saudaraku. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus, anakku. Jadi Petrus berkata, dia menulis surat kepada orang-orang percaya yang tersebar. Dia bilang, salam kepada kamu dan juga dari Markus. Siapa Markus? Disebut anakku. Ini luar biasa saudaraku. Gak sembarang orang menyebut anakku.
Petrus menyebut anakku karena dia tahu Markus seorang yang baik. Seorang yang telah dipulihkan. Seorang yang telah mengalami Passover. Mengalami kebangkitan dari kegagalannya. Petrus menganggap sebagai anak karena ada yang istimewa di dalam diri Markus. Bahkan saudaraku, dalam catatan peneliti, Injil Markus itu ditulis dengan banyak informasi yang didapat Markus dari Petrus. Dari gaya bahasa, dari isinya, kemungkinan sekali banyak informasi dan masukan dari Petrus yang adalah bapak angkatnya. Karena bapak rohani. Karena bagi Petrus, Markus adalah anak rohani. Nah, saudara-saudaraku, enggak ada manusia yang sempurna. Saya dan saudara tidak sempurna. Mungkin kalau ada orang yang paling enggak sempurna, itu saya. Ada banyak gagal, ada banyak kurang, ada banyak kekeliruan. Tapi saya mau memperbaiki. Saya mau berusaha introspeksi dan berbuat sesuatu yang lebih baik lagi. Dan saya tahu tangan Tuhan terbuka untuk terima saya. Begitu juga untuk saudara. Kalau kita mau introspeksi, mau bangkit dari kegagalan kita, mau memperbaiki kekurangan kita, tangan Tuhan terbuka. Terbuka untuk saudara dan saya. Supaya kita bisa bangkit dari kegagalan kita. Bangkit untuk melayani Tuhan. Bangkit untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi. Saudaraku, Passover bagi Markus adalah bangkit kembali dari keterpurukannya. Passover bagi Markus adalah melayani Tuhan kembali dengan setia. Passover bagi Markus adalah pemberitaan Injil. Passover bagi saudara dan saya apa? Kalau ada saudara yang merasa diri seperti Markus, pernah gagal, pernah berkhianat, pernah menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati istri atau suami atau anak, menyakiti hati orang tua, saatnya kita memperbaiki diri. Saatnya kita mengalami jamahan Tuhan dan dipulihkan. Yesus Tuhan kita mau menerima apa adanya. Dan tahukah saudara, Tuhan akan mengejarmu terus. Karena Tuhan sayang engkau. Tuhan akan menangkapmu dan membawamu kembali. Seperti Tuhan menangkap Markus dan membawanya kembali dalam pelayanan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiralamayase, kiralamayase. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, lalu dalam untuk sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang terselami bagiku, sungguh indah. Kita sama-sama berdiri. Kita nggak bisa lari. Tuhan akan mengejar kita untuk menangkap saya, menangkap saudara. Karena Dia cinta, karena Dia sayang pada kita. Dia sahabat yang gak mau kehilangan saudara dan saya. Apa yang Tuhan pikirkan tentang saya dan saudara? Saudaraku, itu sangat besar, sangat indah. Gak terselami oleh pikiran kita. Karena itu saudaraku, bawalah dirimu pagi ini pada Tuhan. Bawalah kegagalanmu, bawalah kesalahanmu, bawalah kekuranganmu pada Tuhan. Dia mau terima engkau apa adanya. Dia mau terima engkau apapun keadaanmu. Pengorbanannya begitu besar untuk saya dan saudara. Yes. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita angkat tangan kita, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh, katakan lagi, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
sungguh indah. Bapa di sorga, kami hampiri Engkau Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang sayang pada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami menyadari kami bukan orang yang baik. Kami menyadari kami orang-orang yang gagal. Orang-orang yang melarikan diri dari panggilan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah mengecewakan hati Tuhan karena kekerasan hati kami, karena kebandelan kami. Tapi belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini, belajar dari kisah hidup Markus, yang walaupun pernah gagal, melarikan diri bahkan bukan sekali, tapi Tuhan mau menerima dia apa adanya, membuat dia bangkit, membuat dia pulih, membuat dia kembali ada dalam pelukan Tuhan, membuat dia kembali ada dalam pelayanan. Tuhan, tolong kami, bantu kami ya Tuhan, karena tanpa Roh Kudus, tanpa Tuhan kami terus gagal. Tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus kami terus mengecewakan Tuhan. Tapi pagi hari ini kami perlu Tuhan, pegang tangan kami, pegang kami, pegang hidup kami Tuhan, sehingga kami tetap ada dalam pelukan Tuhan. Dan kami bisa terus melayani Tuhan, terus iring Tuhan dengan setia. Ikut Tuhan langkah demi langkah, sampai kami ketemu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati jemaat Tuhan dengan firman ini. Berkati baik mereka yang hadir di ruangan ibadah ini, juga mereka yang mengikuti secara online. Roh Kudus bekerja memberkati kami semua. Tuhan Yesus berkati seluruh jemaat dan korban-korban persembahannya. Berkati para pelayan-pelayan yang telah melayani Tuhan dengan cinta dan kesetiaan. Biar mereka merasakan bagaimana kasih sayang Tuhan gak pernah berhenti atas hidup mereka. Buatlah mereka berhasil dalam hidupnya, dalam studi dan dalam pekerjaan dan dalam rumah tangganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Kami akan pulang, Tuhan sertai dan jagai kami, biar sepanjang minggu ini bahkan sepanjang hidup kami, kasih sayang Tuhan terus sertai kami, pemeliharaan Tuhan semakin nyata dan indah bagi kami semua. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.